Ditinggal di sini? Enggak. Gue mau nginep di tempat yang Lala. Sampai kami berdua benar-benar bercerai. Oke. Tumbenan banget loh. Nggak larang-larang gue. Berapa? Tripnya ada di 19.000, Pak. Wah, nggak ada kembaliannya, Bang. Kalau 1.000, Ya, terus gimana? ikhlasin aja ya 1.000-nya. Ya nggak bisa lah. Lu minimarket aja kalau nggak ada kembalian dikasih permen. Nih, udah, 1.000-nya nggak usah kembali. Lumayan untuk 1.000. Kita bilang kasih lagi, nonton doang, tapi kere. Akhirnya gue dapetin juga kunci sarap kosannya Lala. Kenapa, Mas? Gak apa-apa saya, Bu. Bu, saya minta maaf ya, Bu, ya. Sebelumnya saya udah bikin keributan di kosan ini. Tapi kondisi saya bisa Ibu lihat sendiri kan. Saya lagi sakit-sakitan, saya udah nggak tahu harus kemana lagi, Bu, selain ke istri saya. Iya, saya paham, Mas. Urusan rumah tangga itu ribet. Ada aja masalahnya. Iya benar, Bu. Tapi bukannya dalam rumah tangga itu seharusnya saling memahami, saling menghargai, Bu, ya. Saya sama istri saya nggak tahu kenapa ya. Saya ngerasa saya nggak pernah dihargai. Saya juga nggak pernah dikasih nafkah batin. Sampai begini kondisi saya, Bu. Saya sakit parah gara-gara sering keinget sama istri saya. Ya ampun. Yang sabar ya, Mas. Semoga kamu sama istri kamu bisa baikan lagi ya. Amin, Bu, amin. Tapi, Bu, saya boleh nggak minta kunci serep dari kamar ini, Bu? Karena kalau saya minta sama istri saya nggak mungkin dikasih, Bu. Yang ada malah makin ribut. Terus saya nggak enak sama penghuni kosan yang lain. Apalagi kamu lagi sakit gini ya. Kasihan. Tega banget ya istri kamu. Bukan lagi, Bu. Ya udah bentar. Saya kasih kuncinya ya. Nah, ini kuncinya. Ya. Oke juga acting gue. Mau aja tuh ibu kosan dikibulin sama gue. Sekarang pokoknya gue harus tetap tinggal sama Lala sebelum kami berdua resmi bercerai. Bodo amat lah, Lala mau gimana. Toh juga sekarang ibu kosannya berpihak sama gue. Sekarang gue ambil dulu barang-barang gue di tempat Meisha. Sekitar 26 tahun yang lalu, saya pernah lihat kalung yang sama seperti ini di dalam jas suami saya.
Tadinya saya pikir kalung itu untuk saya. Ternyata bukan. Dan sekarang saya tahu kalung itu untuk siapa. Bu Lydia udah tahu soal kalung itu. Aku harus gimana sekarang? Bu Lydia nggak boleh tahu kalau Meisha adalah hasil perselingkuhan aku sama Mas Doni. Mas Doni, jujur, aku masih sedih atas kepergianmu. Tapi sekarang, sedih dan sakit ini jadi satu. Aku menemukan kalung yang sama seperti 26 tahun yang lalu. Kalung yang gak pernah kamu kasih ke aku, Mas. Ternyata kalung itu persis milik Desi, mantan sekretaris kamu. Apa ini hanya sebuah kebetulan? Desi punya kalung yang sama seperti kalung yang aku lihat di jas kamu waktu itu. Kebiasaan taruh baju kotor sembarangan. Sepertinya Bu Desi bekerja di perusahaan Pak Doni sudah bertahun-tahun, Bu. Bahkan Bu Desi termasuk tim yang intens bekerja di bawah Pak Doni langsung. Bu, saya dan suami Ibu itu nggak ada apa-apa, Bu. Hubungan kami hanya sebatas atasan dan bawahan aja. Jadi saya dari tadi nggak ngerti apa yang Ibu bicarain. Dulu aku pernah curiga soal ini. Tapi kamu selalu bilang itu hanya prasangka burukku saja. Kamu gak mau aku curiga karena bisa merusak pernikahan kita. Tapi apa sekarang aku masih harus percaya sama semua ucapan kamu dulu, Mas? Julian gak boleh tahu dulu kecurigaanku ini. Aku harus berusaha tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Aku istirahat dulu 10 menit ya. Oke, Chef. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Halo. Kamu kenapa kesini? Dari mana? Aku habis bimbingan skripsi, Kak. Alhamdulillah skripsiku udah di ACC sama pembimbing. Jadi aku udah bisa maju sidang beberapa hari lagi. Alhamdulillah. Kuliah kamu sebentar lagi selesai. Pokoknya kalau aku wisuda nanti, Kak Lala harus datang ya. Sama makasih juga, Kak. Udah ngetransferin uang tambahan buat aku dan Ibu. Ya, Kak. Aku sama Ibu udah pindah, Kak. Aku sengaja kesini mau ngasih tahu alamat rumah baru kita. Aku kirimnya ke Kakak.
Ibu udah nggak akan maksa Kak Lala lagi kok untuk tinggal bareng sama kita. Ya, kita doain semoga urusan Kak Lala sama Kak Asbi soal perceraian berjalan dengan lancar. Amin. Makasih ya, Ardan. Ya udah kalau gitu kakak harus masuk dulu. Ya kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Kak Lala udah mulai mau bicara sedikit-sedikit sama aku. Mungkin gak lama lagi Kak Lala bisa maafin aku sama Ibu. Gue emang pianis berbakat. Gampang juga gue dapet job. Coba ya dari kemarin-kemarin gue cari job. Pasti gue udah kayak, Kamu di sini dari tadi. iya Bu, saya di sini dari tadi. Jadi kamu tahu tadi saya ketemu ibu kamu? Kamu dengar semuanya? Ibu saya nggak lihat ada ibu saya di sini. Saya cuma lihat Bu Lydia. Duh, sebenarnya apa sih yang diobrolin Bu Lydia sama ibu? Bikin penasaran aja. Bodo amat, bukan urusan gue. Aduh. Kok gue capek banget ya hari ini? Aneh banget deh. Padahal gue nggak ngapa-ngapain kayaknya. Tapi aneh sih, kenapa belakangan ini gue berasa capek banget ya? Kalau dipikir-pikir, kerjaan gue cuma tidur di apartemen. Ini aneh banget. Surat apaan tuh? Ternyata mereka udah sampai tahap ini. Hasbi. Hasbi. Gue mau ambil barang-barang gue. Bi, kamu nggak jadi tinggal di sini? Enggak. Gue mau nginep di tempatnya Lala. Sampai kami berdua benar-benar bercerai. Oke. Tumbenan banget loh. Nggak larang-larang gue. Nih, 3 hari lagi kamu sedang pertama cerai sama Lala. Dan aku akan sabar menunggu sampai kamu benar-benar cerai sama Lala. Dan yang pasti, aku juga bakal lebih sabar lagi nunggu kamu sampai kamu benar-benar dapet harta dari Lala. Kesambet apa sih lo, kan? Jadi pasif begini. Tapi bagus lah. Harusnya dari dulu dong, lo begitu. Tapi Bi, boleh nggak sih kita blokir-blokirannya udahan? Aku capek deh, aku susah banget tau ngomongin kamu. Iya. Ntar dibuka blokirnya. Bener ya? Ih, berarti aku juga boleh buka blokiran kamu ya?
Bi, tapi aku masih nunggu permintaan maaf kamu gara-gara nampar. Kok gitu sih? Hasbi! Sumpah ngeselin banget Hasbi. Awas ya kalau nggak minta maaf. Makasih ya, Pak. Lah, kamu dapat suratnya dari pengadilan agama? Ini sidang pertama aku, Ren. 3 hari lagi. Alhamdulillah. Semoga nanti hasil sidangnya semuanya sesuai harapan kamu. Amin, amin ya Tuhan. Tapi gimana si Jennifer? Dia malam ini nggak mungkin kesini lagi kan? Firasat aku sih ya dia bakalan tetap datang ke sini dan pasti akan gangguin aku. Jangan mau kalah. Maju terus. Pokoknya kamu harus strong. Oh sampai nggak ya? Pokoknya harus strong kamu ya. Siap. Bener ya? Insya Allah. Strong. Strong. Kayak kenal nih mobil. Udah dibahas. Selamat malam istriku tercinta. Selamat malam juga teman istriku terbawan. Cowok nggak tau malu. Lo emang udah semiskin itu ya? Sampai ngemis-ngemis sempat tinggal sama Lala? Bukan itu masalahnya. Gue cuma pengen berduaan aja sama Lala. Istri gue sendiri emang salah. Mau belum bisa? Gak tau diri, emang ya cowok toksik lo ya? Udah, gak apa-apa. Kalau kamu mau main-main sama saya, oke, saya ikutin. Tapi jangan tantrum ya. Kalau pada akhirnya nanti saya yang akan memenangkan permainan itu. Iya. Kita lihat aja lah. Ini Sayang, tungguin dong. Buru-buru banget sih. Sayang. Jules, Ma? mau lembur? Iya, Mah. Mama habis nangis ya? Oh enggak, ini tadi sempat kelilipan aja, tapi udah aman kok. Oh ya, anyway, Jules kemarin Mama udah pecat Rina sama Hasbi ya, dan semua komisaris juga udah setuju. Ya, semoga itu yang terbaik ya, Ma. Oh ya, proses perceraian Lala sama Hasbi udah sampai mana ya? Kenapa Mama tiba-tiba nanyain soal Lala ya? Setahu aku dari Excel sih, katanya mediasinya gagal. Jadi mereka akan lanjut ke persidangan. Hasbi itu licik banget ya, Jules. Mama kadang nggak habis pikir sama kelicikannya. Suka di luar nalar. Wajar aja pemilik perusahaan sebelumnya sering ketipu sama dia. Kamu hati-hati ya. Karena kita nggak pernah tahu nanti kelicikan apa lagi yang akan dia buat. Iya, Ma. Ini kamu yakin mau lembur? Nggak mau lanjut besok aja? Sebenarnya tinggal dikit lagi sih, Ma. Nanggung. Masih banyak, nggak kan? Enggak kok, ini paling aku tinggal periksa laporan keuangannya aja. Banyak banget. Kamu jaga kesehatan ya, Nak ya. Kamu kadang kalau lembur, kalau kerja suka bablas, suka lupa sama kesehatan kamu. Ya mungkin karena aku itu keturunannya Mama sama Papa kali ya. Jadinya kalau kerja itu nggak suka yang setengah-setengah.
Ya udah, Mama pulang dulu ya. Iya, Ma. Kamu udah makan? Udah kok. Ya udah, jangan malam-malam. Hati-hati, Ma. Bye sayang. Bye. Kak, kamu ngapain sih? Kenapa kamar acak-acakan? Bantal guling mana? Gimana aku tidurnya? Ada masalah? Rini, tunggu. Kenapa? Itu Hasbi udah berangkat, ntar kita telat loh. Kamu duluan aja ke mobil, aku mau ngerjain sesuatu dulu. Sebentar ya. Mau ngapain? Nanti aku ceritain deh, bentar aja. Kemungkinan Hasbi akan balik lagi nanti malam. Aku harus ngelakuin sesuatu. Kalau kamu nggak suka sama kamarnya, silahkan dibereskan. Atau silahkan pergi. Oh ya, AC-nya juga lagi nggak bisa nyala. Jadi kalau seandainya kamu kepanasan, mungkin bisa tidur di lantai supaya lebih adem. Apa? Kamu mau tampar saya? Tampar? Saya nungguin banget kok. Kamu tampar saya atau kamu pukul saya supaya saya jadikan bukti. Kamu cuma laki-laki pecundang yang bisa bermulut manis dan main tangan aja. Semakin kesini Lala udah gak ada takutnya sama gue. Makin berani aja dia. Sial. Gila tuh cowok ya. Bukan yang ngebaik-baikin, lihat tuh. Malah seenak aja tuh nggak ngontrol emosinya. Atau kamu tuh hebat banget loh. Kok bisa sih ngadepin Ode membandel kayak gitu? Aku sih salut sama kamu ya. Berapa, pokoknya kamu tuh the best lah. Gila banget tuh cowok. Aku ke toilet dulu ya. Aku ini gak sekuat yang kamu kira, Rindi. Rasa takut dan trauma itu masih ada. Aku cuma berusaha untuk terus terlihat kuat. Terutama di depan Hasbi. Aku gak mau dia seenaknya lagi kayak dulu. Dulu waktu aku masih tinggal di sini, ini ruangan kerja Mas Doni.
Mas Doni selalu simpan barang-barang lamanya dan berkas kantornya di sini. Dan setauku, Julian gak pernah pindah-pindahin barang Mas Doni setelah menempati rumah ini. Aku penasaran, Desi pasti ada di salah satu album foto kenangan Mas Doni dengan para karyawannya. Ini kan buku resep lamanya Mas Doni. Bu Desi? Bu, Oh, Bu Desi juga langganan di toko emas ini? Iya Bu, kebetulan. Bu, saya dan suami Ibu itu nggak ada apa-apa Bu. Hubungan kami hanya sebatas atasan dan bawahan aja. Jadi saya dari tadi nggak ngerti apa yang Ibu bicarain. Ya Tuhan, rumah tanggaku yang kukira sempurna ternyata menyimpan rahasia yang begitu besar. Mas Doni benar-benar selingkuh. Rahasia antara Mas Doni dan Desi. Gimana caranya aku bisa menghadapi semua ini? Pak Julian, malam. Pak, mau sekalian makan malam biar saya siapin. Nggak usah Mbak, tadi saya udah makan di kantor. Mbak, itu Mama ada di rumah ya? Saya lihat mobilnya tadi di depan. Iya Pak, tapi saya bingung deh Pak. Biasa kan Ibu Lydia itu kalau datang ke rumah kan heboh tuh nyari Neng Cipa.
Biasanya, Cipa, Cipa, Oma datang gitu kan. Ini kok tumben ya Pak, dia nggak nyariin Cang Cipa, malah dia masuk ke ruangan yang sana tuh Pak. Ngapain mama ke ruangan kerja papa? Ya udah kalau gitu, makasih ya Mbak ya. Nah, iya. Saya titip. Iya, iya, iya. Apa aku harus melabrak Desi dan meminta penjelasan lagi? Hah? Mama kenapa, Ma? Mama kangen ya sama Papa. Aku juga kangen kok, Ma. Kangen masak bareng sama Papa. Biasanya tiap hari Minggu, aku sama Papa pasti nyobain ini itu, bikin resep baru. Terus Mama yang nyicipin. Papa selalu bilang kalau aku itu berbakat jadi chef. Sementara Mama selalu nggak setuju. Mama sama Papa jadi debat. Akhirnya aku ketumpahan tepung sebadan badan. Terus Mama sama Papa nggak jadi debat, malah ngetawain aku habis itu. Tapi sekarang Papa udah nggak ada, Mah. Aku udah nggak bisa masak bareng lagi sama Papa. Maafin Mama ya sayangnya. Maaf kenapa, Ma? Nggak apa-apa. Ma, aku bersyukur, Ma. Bersyukur banget. Aku juga bahagia karena Mama masih ada di sini. Masih bisa nemenin aku, nemenin Syifa. Makasih ya, Ma. Maaf kalau aku sama Syifa suka ngerepotin Mama. Enggak. Maafin Mama ya, Nak. Mama nggak bisa cerita soal ini ke kamu. Mama nggak mau merusak kenangan-kenangan indah antara kamu dan Papa.